Acara pelantikan DOS periode 2 tahun 2020 Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua BPF Keperawatan Universitas Airlangga, Wakil Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, memasuki ruang prosesi pelantikan. Saya akan memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Bandung. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Baik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu himne Airlangga. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk maju ke depan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga, yang kami hormati, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Wakil Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua BPF Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Ketua IKA Keperawatan Universitas Airlangga, Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, Kepala Lakeslam, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kepala Puskesmas Kelambis Ngasem Surabaya, Kepala UPTD Griawirda Surabaya, serta seluruh nurse baru dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di ruang Florence Nightingale Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga pada hari ini, Selasa, 15 September 2020 dalam acara Pelantikan Nurse periode 2 tahun 2020 Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara pelantikan pada pagi hari ini, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Najib, SAG MHI. Kepada beliau, kami persilahkan. Hadirin yang berhormati, izinkan kami membawakan doa ini dengan tata cara agama Islam. Bagi saudara-saudaraku yang beragama selain Islam, kami persilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha min sa'at darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridho-Mu lah pada hari ini terlaksana pengambilan sumpah studi pendidikan perawatan Universitas Airlangga periode kedua tahun 2020. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada para wisudawan yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua, terutama keluarga besar Universitas Airlangga. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikan kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Rafi'al Baliyat, hari-hari ini kami semua menyadari betapa lemah dan kecilnya kami di hadapan-Mu. Dengan segala ketulusan hati, kami mohon kepada-Mu, angkatlah musibah, ujian dan wabah yang Kau berikan pada muka bumi ini. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, semua yang ada di muka bumi ini berada dalam kendali-Mu. Kami sadar bahwa Engkau mengirim virus COVID-19 ini sebagai teguran kepada kami, agar kami menyadari bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah. Tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali atas kehendak-Mu. Berilah kami keselamatan dan kesehatan serta kesabaran atas segala ujian dan cobaan ini. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Prosesi pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dan rohaniwan, kami persilakan untuk mengambil tempat. Prosesi pengambilan sumpah janjiners oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris dan disaksikan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Naskah sumpah atau janji. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Ambil sumpah atau janji sesuai agama? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa pertanggungjawaban akan saudara berikan. Untuk yang bersumpah, tirukan saya. Demi Allah saya bersumpah. Yang beragama Kristen. Untuk yang berjanji, tirukan saya. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya semua ikuti kata-kata saya. 1. Saya akan memberikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, agama, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keterangan dalam proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk yang bersumpah, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan. Untuk yang berjanji, saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa kekuatan kepada saya. Penandatanganan lafal sumpah Janjinders
Kepada perwakilan nurse dan didampingi oleh rohaniwan yang bertugas, disilahkan mengambil tempat. Selanjutnya penandatanganan dari mahasiswa dengan beragama Kristen didampingi oleh rohaniawan. Berikutnya penandatanganan dari agama Katolik didampingi dengan rohaniwan. Selanjutnya penandatanganan dari agama Hindu didampingi oleh rohaniwan. Terima kasih. Kepada rohaniwan, kami silahkan kembali ke tempat. Kepada nurse yang bertugas, disilahkan kembali ke tempat. Penyematan tanda keanggotaan profesi oleh Ketua DPD Kota Surabaya atau yang mewakili, kepadanya disilakan mengambil tempat. Penyematan tanda keanggotaan profesi diikuti oleh seluruh nurse baru. Kepada Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, kami silahkan kembali ke tempat. Kepada perwakilan nurse baru yang bertugas, disilahkan kembali ke tempat. Pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2020, bertempat di Gedung Florence Nightingale, lantai 2 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga,
Saya, Dekan Fakultas Perawatan Universitas Airlangga, melantik saudara sebagai NES sesuai dengan surat keputusan Dekan Fakultas Perawatan nomor 2485/UN3.1.13/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan surat keputusan Dekan nomor 2520/UN3.1.13/2020 tanggal 10 September 2020 memberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai NES untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pemberian ijazah nurse oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kepada nurse baru yang dipanggil, harap maju untuk menerima ijazah. Nurse Ahmad Fahri Ali, putra dari Bapak Ahmad Fadlan SAG, asal Surabaya. Nurse Rambu Mema, putri dari Bapak Umbu Rengu asal Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nurse Maria Nerisa Arfiana, putri dari Bapak Paulus Rinadi asal Surabaya. Nurse Nikomang Ayu Santika, putri dari Bapak I Ketut Pastina asal Gianyar, Bali. Nurse Verly Anas Priambodo, putra dari Bapak Eko Sudarmianto Sarjana Keperawatan asal Probolinggo. Nurse Arman Rosyadio Firmansyah, putra dari Bapak Dr. Andes Supono asal Sidoarjo. Nurse Dwi Eri Retnowidowati, putri dari Bapak Musairi asal Surabaya. Nurse Gali Wulansari, putri dari Bapak Ahmad Imam Mauludi asal Sidoarjo. Nurse Ade Kukus Sukmalanang Purnayuda, putra dari almarhum Bapak Paidi SPD asal Jember. Nurse Alex Susanto, putra dari Bapak Waspodo asal Sidoarjo. Penyerahan ijazah nurse secara online. Nurse Diah Pudia Handing Tias, putri dari Bapak Tugarno SPD asal Sidoarjo. Nurse Meidina Dewati, putri dari almarhum Bapak Wahyu Adi Permono asal Surabaya. Nurse Ayu Septia Malinda, putri dari Bapak Sumaji asal Jombang. Nurse Riris Medawati, putri dari Bapak Toto asal Lamongan. Nurse Diki Alvita Rahmat, putra dari Bapak Surahmat asal Surabaya. Nurse Cynthia Della Widianata, putri dari Bapak Joko Waluyo asal Nganjuk. Nurse Ika Zulkafika Mahmuda, putri dari Bapak Mahmud asal Gresik. Nurse Erlina Nursyah Putri, putri dari Bapak Idruk Hamim asal Sidoarjo. Nurse Nuril Laili Pratiwi, putri dari Bapak Haji Casan Abdillah SPD asal Lamongan. Nurse Kurota Ayuni Roshida, putri dari Bapak Dr. Andes Ahmad Fairazi MPD asal Lamongan. Nurse Cheryl Stin Lutfiandini, putri dari Bapak Saun asal Lamongan. Nurse Malinda Kurnia Putri, putri dari Bapak Mustaqim Al-Kadidi asal Sidoarjo. Nurse Nyuasti Genta Satrian Ningarum, putri dari Bapak Insinyur Nyajianto MM asal Nganjuk. Nurse Tias Dwi Rahmadani, putri dari Bapak Mardi asal Nganjuk. Nurse Unza Nur Ramadanti,
putri dari almarhum Bapak Supriyanto asal Sidoarjo. Nurse Zakita Mulansari, putri dari Bapak Tarjan asal Surabaya. Nurse Farah Farina, putri dari Bapak Pujianto asal Sidoarjo. Nurse Elma Karami, putri dari Bapak almarhum Abdul Muntir asal Surabaya. Nurse Rizky Sekartaji, putri dari Bapak Sutaji asal Surabaya. Nurse Isnaini Lina Khoiriyah, putri dari almarhum Bapak Faizal Nuzir asal Gresik. Nurse Imamatul Khairiyah, putra dari Mbak Salihin asal Bojonegoro. Nurse Vina Ainur Rohma, putri dari Bapak Subakir asal Tuban. Nurse Wahyu Agustin Eka Lestari, putri dari Bapak Abdul Wahid asal Lamongan. Nurse Farida Norma Yulianti, putri dari Bapak Yusuf Safiin asal Gresik. Nurse Risma Wahyuning Tias, putri dari Bapak Muhammad Sujud SPD asal Mojokerto. Nurse Siska Kusumaningsih, putri dari almarhum Bapak Mulyono asal Gresik. Nurse Fitria Kusnawati, putri dari Bapak Muhammad Imam asal Bangkalan. Nurse Dinda Salmahela, putri dari Bapak Muhammad Mahrul Esos asal Nganjuk. Nurse Alfi Rahmawati Mufida, putri dari Bapak Imam Mukaror asal Tulungagung. Nurse Dia Rohmatus Soliha, putri dari Bapak Muhammad Imron asal Surabaya. Nurse Nurul Fauzia, putri dari Haji Rubani asal Surabaya. Nurse Agi Putri Alfianti, putri dari Bapak Dedi Prianto asal Kediri. Nurse Kifayatus Saada, putri dari Bapak Kasmuri asal Tuban. Nurse Sri Wulandari, putri dari Bapak Sumarno asal Surabaya. Nurse Leli Suryawati, putri dari Bapak Sucipto asal Surabaya. Nurse Umi Nafiatul Hasanah, putri dari Bapak Galudiono asal Tulungagung. Nurse Damai Widyandari, putri dari Bapak Sumulyono asal Surabaya. Nurse Nancy Nur Asipah, putri dari Bapak Imam Juwadi asal Nganjuk. Nurse Viva Nasrul Umah, putri Bapak Nur Rohim asal Lamongan. Nurse Eli Ardianti, putri dari Bapak Sunarji asal Ponorogo. Nurse Niswatul Sangada, putri dari Bapak Khairuddin asal Kediri. Nurse Ririn Arianta, putri dari Bapak Kasuan asal Lamongan. Nurse Alif Nur Apriliani, putri dari Bapak Mustain asal Magetan. Nurse Lili Khoiriyah, putri dari Bapak Bambang Bintoro asal Gresik. Nurse Ika Septiana Arum Permata Devi, putri dari Bapak Suprapto asal Surabaya. Nurse Prisdamayanti Ayuningsih, putri dari Bapak Abdul Hadi asal Pasuruan. Nurse Hedi Oktora Safitri, putri dari Bapak Suhadi Prastyo asal Tuban. Nurse Asti Pratiwi, putri dari Bapak Wardi asal Magetan. Nurse Risniawati, putri dari Bapak Isnandar asal Tuban. Nurse Yeni Paramita, putri dari Bapak Nur Hatim asal Jember. Nurse Windy Khoiriyah, putri dari Bapak Takfir Lana asal Mojokerto. Nurse Siti Lusianti, putri dari Bapak Suyatmin asal Blora. Nurse Ayu Rahmawati, putri dari Bapak Muhammad Fauzi asal Nganjuk. Nurse Klauvega Mirta Ranggun Sunaria, putri dari Bapak Sunaryono asal Surabaya. Nurse Lailatur Rohmah, putri dari Bapak Suratman asal Gresik. Nurse Sajid Putut Setiawan, putra dari Bapak Sumanto Heri Saputro asal Madiun. Nurse Diah Ayu Mustika, putri dari Bapak Mustafa asal Sidoarjo. Nurse Farhan Ardiansyah, putra dari Bapak Prasetya Nugro SEAK asal Kediri. Nurse Melia Dewi Cahyani, putri dari Bapak Sutaji asal Jombang. Nurse Homsia,
putri dari Bapak Haji Marzuki asal Bangkalan. Nurse Aisyah Nikwatus Sadia, putri dari Bapak Nur Aswandi asal Sidoarjo. Nurse Gita Kurnia Widyastuti, putri dari Bapak Widyarto asal Madiun. Nurse Ainil Fikra Rahmadiani, putri dari Bapak Hamim asal Sidoarjo. Nurse Uci Nurmalaningsi, putri dari Bapak Nurmataji asal Mojokerto. Nurse Husnul Khotimah, putri dari almarhum Bapak M. Khalil asal Surabaya. Nurse Teguh Dwi Saputro, putra dari Bapak Suyadi asal Tuban. Nurse Herlin Afifah Nurwitanti, putri dari Bapak Suprawito asal Ponorogo. Nurse Isnaini Via Zurai Yahya, putri dari Bapak Muhammad Durim Yahya asal Sidoarjo. Nurse Puji Setiawati, putri dari Bapak Mardi asal Gresik. Nurse Dilruba Umi Soliha, putri dari Bapak Muhammad Zainul Afif asal Gresik. Nurse Nurul Fitrianil Janna, putri dari Bapak Muhammad Syukur asal Surabaya. Nurse Siti Maisarah binti Wandiyanti, putri dari Bapak Wanadi asal Surabaya. Nurse Zainab, putri dari Bapak Ahmad Zainal asal Pasuruan. Nurse Rosiska Pangestu, putri dari almarhum Bapak Muhammad Jais asal Lamongan. Nurse Mita Wulan Nur Aini, putri dari Bapak Imam Taufik asal Surabaya. Nurse Farah Anggita Rosa, putri dari Bapak Kusnan asal Malang. Nurse Alivia Aurora Rahmanindina, putri dari Bapak Ainur Rofik asal Jember. Nurse Aula Tifali Inas Farafida, putri dari Bapak Muhammad Khairul Huda asal Jember. Nurse Ayik Yudi Ardianto, putra dari Bapak Dr. Andes Kasyadi MPD asal Probolinggo. Nurse Abian Salfli Nur Firdaus, putra dari Bapak Dr. Andes Amrozi asal Lamongan. Nurse Ayu Okta Miftahul Jannah, putri dari Bapak Hudin Marsi asal Surabaya. Nurse Maya Rahma Ruski, putri dari Sersan Mayor Sego Margo asal Surabaya. Nurse Luluk Mardianti, putri dari Bapak Martono asal Surabaya. Nurse Firda Lailil Fadila, putri dari Bapak Dr. Andes Haji A. Sulhan MM asal Bojonegoro. Nurse Talia Puspita Adianti, putri dari Bapak Tarjono SH asal Tuban. Nurse Rian Priambodo, putra dari Bapak Dr. Andes Ponadi MSI asal Jember. Nurse Najla Khairunisa, putri dari Bapak Rijal Aminullah asal DKI Jakarta. Nurse Alfian Gafar, putra dari Bapak Abidin Idris asal Bima NTB. Nurse Lili Putri Rosyanti, putri dari almarhum Bapak Dwi Setiono asal Surabaya. Nurse Nopen Trijatmiko, putra dari Bapak Dr. Andes Suroto MPD asal Kediri. Nurse Adila Kusuma Dewi, putri dari Bapak Ahmad Effendi asal Nganjuk. Nurse Dewita Pramesti Septaning Tias, putri dari Bapak Insinyur Darwita asal Kendal. Nurse Rifki Fauzi Maulida, putra dari Bapak Dr. Andes Imam Ghazali asal Nganjuk. Nurse Nia Istiana, putri dari Bapak Sutrisno asal Surabaya. Nurse Nanda Elanti Putri, putri dari Bapak Wasilan asal Sidoarjo. Nurse Anissa Prabaningrum, putri dari Bapak Insinyur Hendro Cahyono asal Madiun. Nurse Regina Dwi Fridayanti, putri dari Bapak Sugito asal Sidoarjo. Nurse Laksana Rauf Rohima, putra dari Bapak Dr. Andes Nanang Hari Yuliadik asal Situbondo. Nurse Fida Asyahira Aunianisma Suparwito, putri dari Bapak Dr. Andes Suparwito asal Probolinggo. Nurse Rinda Harwidiana Rani, putri dari Bapak Dr. Andes Suwawi Widi Utomo MPD asal Madiun. Nurse Novia Dwi Windasari, putri dari Bapak Untung Hartaji asal Gresik.
Nurse Bilkis Rahma Mustikawati, putri dari Bapak Insinyur Musdianto Firman Kurniadi asal Bangkalan. Nurse Endah Swi Wijayanti, putri dari almarhum Bapak Dr. Andes Juki BSC asal Lamongan. Nurse Lia Wahyu Utami, putri dari Bapak Marsudi asal Jember. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan nurse baru oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga kepada organisasi profesi dan Ikatan Keluarga Alumni Keperawatan. Kepada Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, diwakili Sekretaris dan Ketua IKA Keperawatan dimohon ke depan. Ini kami menyerahkan 114 honor dari Fakultas Keperawatan Airlangga untuk dapat dipergunakan pada organisasi profesi dan juga ikatan keluarga alumni Fakultas Keperawatan Airlangga. Kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Sekretaris DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, dan Ketua IKA Keperawatan, kami silakan kembali ke tempat.
Hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan nurse baru. Kepada Nurse Verly Anas Priambodo, Eskep, disilahkan. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga yang pada hari ini diwakilkan oleh Wakil Rektor 3, kepada yang terhormat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kepada yang terhormat pimpinan DPW PPNI Provinsi Jawa Timur yang pada hari ini diwakilkan oleh Sekretaris, kepada yang terhormat pimpinan rumah sakit dan para undangan atau yang mewakili, serta teman-teman angkatan 2015 dan keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama dan mengikuti acara pelantikan profesi nurse angkatan 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari peradaban yang gelap gulita ke dalam sebuah peradaban yang terang benderang. Bangga yang kami rasakan pada momen kali ini karena dapat berkumpul bersama dengan penuh sukacita, meskipun dengan kondisi lingkungan yang berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu kami terpilih menjadi salah satu dari ribuan calon mahasiswa yang mendapat kesempatan belajar di universitas tercinta kita, Universitas Airlangga. Semua itu merupakan suatu kebanggaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini mendapatkan berbagai macam bentuk pembelajaran yang sangat bermanfaat. Hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan perkuliahan. Kami dapat menyelesaikan pendidikan profesi. Dan pada hari ini teman-teman, kita semua dapat mengucap janji nurse. Semoga semua perjuangan yang telah kami lakukan menjadi bekal yang bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Kebahagiaan yang tersirat dari senyuman teman-teman angkatan 2015 bukanlah milik teman-teman semata, melainkan juga milik orang tua dan keluarga. Berbagai macam perjuangan yang dilakukan oleh orang tua kita untuk mencari rezeki sehingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan dan menikmati momen haru pada hari ini. Doa yang terbaik tak lupa dipanjatkan untuk kita semua sehingga kita bisa sampai pada tahap ini. Terima kasih ayah, ibu, dan keluarga. Hadirin yang kami hormati, kami sadari bahwa hari ini bukanlah akhir dari perjuangan yang telah kami lakukan, melainkan awal dalam menghadapi dunia luar kampus untuk dapat terjun langsung dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan di masyarakat. Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga mengajarkan kepada kami untuk menjadi seorang perawat yang profesional. Impian itu dapat diwujudkan dengan bekerja keras, tanggung jawab, disiplin, dan mempunyai karakter agent of change untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Teman-teman angkatan 2015, kita tidak akan bisa mencapai pada titik yang membahagiakan ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, izinkanlah saya mewakili teman-teman semua untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Rektor Universitas Airlangga, kepada Dekanat Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kepada dosen dan sivitas akademika Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kepada pimpinan rumah sakit dan para pembimbing klinik, serta seluruh pihak yang telah membantu mengasah seluruh potensi yang ada pada diri kami, baik dalam perkuliahan
maupun dalam memberikan lahan praktek profesi untuk kami sehingga menjadi yang nurse yang excellent with morality. Terima kasih kawan. Perjuangan belum selesai sampai di sini. Ingatlah bahwa di atas bumi kita berjejak masih ada langit yang mengangkasa. Di mana ada pertemuan akan selalu ada perpisahan. Tuhan tidak akan menjanjikan kita selalu bahagia, namun jika kita pandai bersyukur, maka kebahagiaan akan selalu mengiringi langkah kita. Semoga Allah SWT memberikan waktu dan kesempatan kepada kita selalu untuk nantinya bertemu kembali, tentunya dalam keadaan yang lebih sehat, dalam keadaan yang lebih baik, dan dalam keadaan yang lebih sukses. Amin. Terima kasih dari kita untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Sekretaris Jenderal DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat, Bapak Mi Sutarno Eskepners Mkep, disilakan. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga atau yang mewakili, yang kami hormati Dekan Fakultas Keperawatan beserta jajarannya, yang kami hormati para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati para rohaniawan, yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kota Surabaya atau yang mewakili, dan yang berbahagia adik-adik kita semuanya yang hari ini melaksanakan pelantikan NES dengan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang musibah seperti ini, kita bersama-sama masih bisa melaksanakan, yaitu pelantikan NES. Selawat serta salam kami berikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan ke jalan yang benar ini. Kami atas nama DPW PPNI Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat kepada saudara sekalian yang hari ini dilantik, juga ucapan selamat kepada Civitas Akademi yang hari ini mengantarkan adik-adik kita, yaitu sebanyak 114, yaitu dilantik menjadi seorang perawat. Mudah-mudahan apa yang saudara dapatkan bisa nanti kelak bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya titip kepada adik-adik kita yang dilantik hari ini, termasuk kepada orang tua, baik yang mendengarkan ini, walaupun sudah dilantik seperti ini, tapi saudara untuk kesempatan bekerja masih belum diperbolehkan, karena selain saudara memiliki ijazah ini, maka saudara wajib mengikuti yaitu uji kompetensi untuk melihat keterampilan saudara layak atau tidak nanti bekerja di lapangan. Saya yakin dan saya percaya lulusan Universitas Airlangga, Fakultas Keperawatan, insya Allah mampu melaksanakan uji kompetensi, karena dari sehari-hari atau di evidence base yang kita lihat, rata-rata lulusan dari Fakultas Keperawatan insya Allah 100% lulus di dalam uji kompetensi ini. Sehingga nanti setelah sudah lulus uji kompetensi, saudara silakan. Yang berminat menginginkan bekerja, saya doakan semoga saudara bekerja, bawa nama alma mater, baik yang bekerja di lingkungan mungkin di Indonesia, atau siapa tahu mengadu nasib di luar negeri. Mudah-mudahan saudara mampu semuanya, dan yang ingin melanjutkan kuliah, silakan melanjutkan kuliah, baik nantinya ke S2, bahkan ke S3. Atau mungkin
Doa saya yang sudah punya jodoh, kalau sudah waktunya silakan untuk menikah, memberikan keturunan, dan jangan lupa meneruskan generasi perawat ini supaya lebih maju untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kita berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Nursalam M. Nurshons, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Rektor yang hari ini hadir, Bapak Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Bambang Sekteri. Terima kasih Pak Warek 3. Yang kami hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Mesutarno Eskopnes Mkep. Yang kami hormati Ketua DPD Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris. Yang kami hormati rohaniwan yang telah hadir bersama-sama kita semuanya, matur suwun rawuhnya. Yang kami hormati para pimpinan Fakultas Perawatan Universitas Airlangga, Ketua BPF yang hari ini diwakili oleh Ibu Sekretaris, Pak Wadek 1, Wadek 2, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan khususnya bagi anak-anak saya yang baru saja dilantik menjadi seorang nurse. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas ridhonya sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan pelantikan nurse periode tahun 2020. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami atas nama Sivitas Akademika menyampaikan selamat kepada saudara, di mana atas perjuangan saudara sebagaimana disampaikan oleh perwakilan selama 5 tahun 2015 saudara alhamdulillah bisa menyelesaikan tepat waktu. Saya melihat tepat waktu yang pada periode-periode sebelumnya Agustus ini mundur sedikit Pak Rektor, jadi ini saya rasa hal yang luar biasa di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 sejak bulan Maret ya. Jadi selayaknya lah kita bersyukur ya atas semua yang telah saudara raih pada hari ini, dan bersyukur semuanya kita bisa mengantarkan saudara semuanya. Dan selamat juga kepada orang tua, keluarga, detolan yang telah memperjuangkan saudara-saudara semuanya lahir batin ya, sehingga saudara bisa lulus sebagai seorang nurse, sebagai seorang perawat yang siap yang siap mengabdikan diri menjadi seorang tenaga profesional. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Rektor yang memberi kesempatan pada kami Fakultas Perawatan untuk menjalankan program pendidikan profesi nurse ini, sehingga dengan support dari beliaunya, dari bagian pendidikan terutama Bapak Warek 3 yang sebelumnya Bapak Direktur Pendidikan, itu memberikan kesempatan pada kami untuk proses belajar mengajar terus berjalan, dan kami memberanikan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas ini Prof. Bambang, sehingga termasuk kegiatan profesi termasuk praktikum kita adakan dan alhamdulillah bisa tuntas. Masih banyak beberapa perguruan tinggi lain yang sampai dengan hari ini belum menyelenggarakan untuk pelantikan profesi nurse ini karena pandemi, sehingga ada penundaan.
Terima kasih Pak Rektor, Pak Warek 3 yang beliaunya dulu sebagai Bapak Direktur masih ya, Direktur Pendidikan belum digantikan ya. Tursun. Yang ketiga, saya ingin pesan pada adik-adik semuanya, anak-anak saya semuanya. Tadi sudah sampaikan Pak Ketua DPW bahwa 3 pilihan yang Anda nanti akan lakukan. Pertama, bekerja ya. Sehingga dalam bekerja, saya yakin saat ini tenaga saudara sangat dibutuhkan ya. Jadi di satu sisi kita mengalami kondisi seperti ini, tapi sebenarnya kesempatan justru terbuka ya. Di dalam kesulitan-kesulitan, di situ ada kemudahan-kemudahan. Kita doakan ya, sehingga nanti tahapan saudara tadi untuk mengikuti hukum bulan Oktober kalau nggak salah ya. Kita doakan lulus 100% gitu, sehingga nanti pada setelah itu saudara bisa mengurus surat tanda registrasi praktek ya. Itu nanti yang akan saudara lakukan. Ya, itu yang ingin bekerja nanti. Yang kedua adalah saudara kuliah lagi ya. Masih terbuka lebar. Alhamdulillah kita bersyukur sekali di Fakultas Perawatan ini kita sudah mempunyai 3 prodi yang baru yang setelah saudara lulus ya. Ini juga dari support dari Pak Wakarek 3 di Direktur Pendidikan, kami mempunyai 2018 kita membuka program doktor keperawatan. Ini menjadi satu-satunya di wilayah kita dan kedua di Indonesia. Jadi ini dokter perawatan yang sudah 2,5 tahun berjalan, yang insya Allah pada bulan ini Prof Bambang akan dilaksanakan akreditasi. Jadi sudah AK-nya sudah, tinggal ALD-nya. Tes lapangan mungkin dalam minggu-minggu ini akan segera dijadwalkan. Itu untuk program doktor. Yang kedua adalah program magister ya. Jadi kalau saudara melihat magister keperawatan sama dengan program nurse di mana sudah terakreditasi A dan sudah terakreditasi internasional. Ya, jadi Anda lulus dari akreditasi A dan akreditasi ASIN internasional termasuk sertifikasi AUN. Itu menjadi kebanggaan saudara. Nanti saudara waktu melamar pekerjaan itu saudara lampirkan ya. Saya rasa ini penting ya. Jadi ada akreditasi A, kemudian ada akreditasi internasional dan tersertifikasi AUN. Di program magister kita juga seperti itu, kita ada program akreditasi A dan itu tidak banyak, dari sekitar 16 atau 18 awal itu kalau tidak salah hanya 2 atau 3, 2 saja yang terakreditasi A. Apalagi internasional, saya rasa untuk magister ini menjadi program satu-satunya yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Rektor, nanti untuk disampaikan gitu. Yang ketiga adalah prodi spesialis. Jadi saudara, tahun ini kita sudah membuka prodi spesialis keperawatan medical bedah. Ya, di dalam keperawatan medical bedah nanti ada 3-4 peminatan ya. Ada keperawatan gawat darurat, ada intensif, kemudian ada kamar operasi dan juga perawatan anestesi. Jadi ini terbuka. Jadi setelah lulus nurse, cuman sayangnya di spesialis saudara harus punya pengalaman 2 tahun dulu, Bro. Jadi Anda diwajibkan untuk punya pengalaman 2 tahun dulu. Ini syarat utamanya ya, supaya nanti punya pengalaman sehingga nanti baru meneruskan ke spesialis. Tapi atau saudara sekarang langsung ke magister, setelah itu baru spesialis juga boleh. Ya, perjalanannya boleh seperti itu. Ya, jadi kita membuka jalur dari nurse ke spesialis atau nurse ke magister dulu baru ke spesialis ya. Jadi saya rasa itu kesempatan kita buka, atau saudara bisa mendapatkan berbagai beasiswa yang ditawarkan. Nah, inilah saya rasa kesempatan untuk yang kedua tadi sampaikan untuk kuliah lagi ya. Nah, yang ketiga saya rasa itu tergantung saudara. Kalau saudara sudah siap, yang putri ya, karena ini saya lihat 5% laki-laki Prof Bambang, yang sisanya adalah perempuan. Jadi ini adalah katanya perawat ini adalah female profession, jadi profesi perawat. Ini profesi perempuan. Sebagai kodratnya maka usia saudara mungkin sudah saatnya. Kalau pemerintah menekankan 20 tahun, saya rasa Anda sudah lebih dari 20 tahun ya. Jadi kalau nanti dilamar cepat-cepat daripada nggak dapat nanti gitu ya. Baik, kita doakan semuanya dapat jodoh. Dan yang terakhir, ya nanti kalau lama-lama katanya sekarang nggak boleh banyak ngomong, adalah saya pesan SKM ya. SKM itu syukur. Pertama bersyukur ya. Jadi dari perwakilan kita harus bersyukur dalam kondisi apapun, kondisi saat ini, new normal ini. Nah, inilah yang harus kita lakukan
dan kita harus memberikan yang terbaik. Itu rasa syukur itu saya rasa seperti itu ya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, inilah syukur kita. KM-nya itu saya rasa Anda butuh itu. Pertama adalah karir. Jadi untuk bisa survive ke depan saya rasa Anda butuh karir. Untuk bisa berkarir, saudara harus punya effort, punya upaya, punya kerja keras, tunjukkan yang terbaik ya. Yang istilah saya untuk punya karir, dan M-nya adalah materi. Itu butuh Anda yang kuat ya. Kuat itu singkatan saya namanya adanya kemauan. Tanpa kemauan tidak bisa. Usaha ya, kemauan saja nggak cukup tanpa usaha. W-nya adalah waktu yang cukup. Jadi kalau Anda punya suatu keinginan harus punya waktu yang ekstra. Jangan biasa-biasa saja, harus lebih luar biasa. A-nya adalah harus bisa menunjukkan aktualisasi saudara, action saudara ya. Tanpa itu saya rasa nggak akan dilihat ya. Yang T-nya adalah target atau time. Jadi kita harus bisa memanage waktu, punya target dalam kehidupan ini. Tanpa itu kita menjadi orang-orang yang nanti terus ditinggalkan karena kita nggak punya target, nggak punya waktu ya untuk menentukan bagaimana ke depan. Itu saya rasa yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi semangat saudara. Sekali lagi sampaikan selamat kepada saudara, kepada orang tua. Mudah-mudahan pesan tadi bisa dilaksanakan. Tetap jaga nama baik alma mater ya, Universitas Airlangga, Fakultas Perawatan, dan semoga Allah ridho. Amin. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Prof. Nur Salam, yang berserta para wakil dekan, yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI, nama ini diwakili oleh Bapak Sekjen, kemudian juga Ketua BPF, kemudian saya lihat juga ada Sekretaris DPD PPNI Surabaya, KPS Program Profesi, para rohaniawan yang telah mengantarkan anak-anak kita untuk dilantik dan disumpah. Dan tentu saja yang sangat berbahagia para nurse yang barusan disumpah dan dilantik. Dan saya yakin bahwa kebahagiaan ini juga dirasakan oleh para orang tua yang telah bersusah payah, yang telah berjuang, bukan hanya doa, bukan hanya harta, bukan hanya niat tulus untuk mengantarkan putra-putrinya menjadi nurse yang barusan dilantik dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Sekali lagi selamat. Dan saya sampaikan salam hangat serta salam sukses dari Pak Rektor pada adik-adik, pada anak-anakku sekalian yang sekarang berbahagia, dan juga pada para orang tua. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita tentu juga bisa merasakan nuansa yang berbeda. Alhamdulillah, pada Februari yang lalu saya juga ditugaskan, ya Pak Dekan ya masih ingat nih, ditugaskan untuk menghadiri acara pelantikan pada
periode pertama angkatan 2020 dari nurse ini berarti angkatan 14. Kalau sekarang 114 yang dilantik dari angkatan 15, kemarin tuh juga sangat banyak yang hadir dan kita mungkin bisa melihat nuansa yang berbeda. Karena pada saat itu saya ingat masih Februari, yang beberapa minggu lagi kita baru masuk masa pandemi. Dan pada saat itu kita sudah tahu di Wuhan itu sudah berkelimpangan orang-orang yang terkena COVID-19. Tapi kita merasa bahwa pada saat itu kita tidak akan tersentuh dengan kondisi itu. Sehingga saya melihat bahwa agak ada perbedaan itu. Kita ada suasana prihatin. Pada saat itu memang sangat membahagiakan ya. Kita bergembira, dilaksanakan di ACC yang sangat luas. Dan sekarang dilaksanakan di ruang Florence Nightingale ini juga saya sangat akrab karena dulu saya ketua LPPM. Jadi ini seringkali saya gunakan sebagai rapat-rapat dengan tim-tim peneliti. Tapi yang saya rasakan walaupun nuansanya agak berbeda adalah kekhidmatan dari acara penyumpahan dan pelantikan yang sama. Jadi insya Allah kekhidmatan ini juga akan mengiringi kita di dalam melaksanakan dan masuk di dalam dunia profesi yang sangat-sangat mulia ini. Kita sudah tidak perlu mempertanyakan lagi betapa mulianya para nakes, terutama para perawat. Kita melihat berbagai macam kisah yang luar biasa, apalagi di dalam kondisi pandemi ini, yang kita lihat bahwa perawat, dokter, kemudian juga farmasis dan lain sebagainya itu menjadi garda terdepan di dalam kita menanggulangi pandemi yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di seluruh dunia. Kalau di banyak bagian dunia sebagian sudah flat, sebagian sudah menurun, tapi di Indonesia rasanya semakin merah. Jadi naik turun. Surabaya ini pernah dulu hijau, sampai sekarang belum pernah hijau, merah, hitam, merah, hitam. Kadang-kadang nggak setuju hitam ya, dia anukan agak kecoklat-coklatan. Tapi yang jelas kita masih dalam kondisi peak. Dan itu ternyata menyebar kemana-mana. Kalaupun kita sekarang tahu bahwa di banyak wilayah itu orange ataupun hijau, itu mungkin karena teknik pemeriksaannya yang tidak menyeluruh. Kita lihat contohnya di Jakarta sekarang menjadi PSBB lagi. Dan kita juga tidak yakin apakah Surabaya dengan boneknya yang kita kalau lihat di kampung-kampung sampai sekarang masih seperti itu, tidak bisa menjaga jarak, tidak memakai masker dan menyepelekan pandemi ini. Padahal kalau Anda tahu semua, terutama para nakes begitu ya. Saya dalam satu hari Kamis minggu yang lalu, itu 5 orang yang kami kenal itu meninggal dalam satu hari. Dan semuanya karena COVID. Ada guru besar UNER, ada alumni senior UNER, ada teman sejawat saya, ada istrinya, ada adik kelas saya yang lagi ikut workshop Sespim di Jakarta terkait tertular. Dan itu luar biasa. Rata-rata setiap hari kita mendengarkan itu. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, bahwa saudara sekarang memasuki suatu dunia profesi yang luar biasa mulia. Dan tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena Anda semuanya masuk dalam fase profesi, di mana fase profesi itu pas Anda harus melakukan program blended. Anda harus melakukan program-program di mana sangat-sangat bersentuhan dengan pandemi ini. Dan alhamdulillah bahwa Anda semuanya bisa melalui itu dengan sangat baik dan sekarang dilantik. Artinya bahwa saat ini, walaupun belum uji kompetensi, Anda sudah masuk dalam dunia profesi, nurse. Dunia yang sangat luar biasa dibutuhkan. Dunia yang sangat luar biasa pengorbanannya. Dan Anda sudah mengucapkan sumpah
Anda sudah dilantik. Artinya bahwa sejak saat ini Anda terikat dengan sumpah profesi. Anda terikat dengan etik profesi. Dan itu harus Anda pegang sampai nanti Anda tidak berprofesi lagi sebagai perawat. Tapi di lain sisi saudara sekalian, saudara juga sudah mendapatkan pengalaman belajar, Anda sudah mendapatkan learning outcome yang sudah distandarisasi secara internasional. Jadi mungkin saya mengingatkan Pak Dekan bahwa kalau program itu sudah terakreditasi internasional apalagi ASIN, maka mestinya itu bisa unggul, bukan hanya A. Jadi bisa diminta penyetaraannya untuk mendapatkan sertifikasi unggul. Dan unggul ini tidak banyak, karena sampai sekarang masih menghabiskan yang ABC itu. Jadi kalau kemudian itu bisa, maka keunggulan ini akan, barangkali saya tidak tahu apakah juga di UI juga ASIN atau tidak. Kalau tidak, maka mereka masih A. Jadi belum ya. Berarti Anda nanti leading, karena akan terakreditasi unggul. Dan itu berlaku sejak mendapatkan sertifikasi internasional, akreditasi internasional. Jadi barangkali ini sesuatu yang itu. Tapi yang penting saudara sekalian, bahwa Anda mendapatkan standar yang sangat tinggi di dalam profesi, di dalam pendidikan S1 keperawatan yang sudah Anda alami. Learning outcome, pengalaman belajar Anda ini adalah pengalaman belajar yang harusnya tidak berhenti. Jadi tadi Pak Dekan sudah memberikan banyak alternatif. Kebetulan saya juga mendampingi Pak Dekan di dalam pengembangan S3 by research-nya, dalam pengembangan spesialis medical bedahnya dan sebagainya. Itu luar biasa kesempatan sejawat sekalian nanti untuk bisa mengembangkan diri. Karena salah satu ciri pendidikan dan program profesi adalah lifelong learning, adalah belajar sepanjang hayat. UNER, tentu saja Fakultas Keperawatan sudah memberikan learning outcome yang luar biasa, standardized, international standardized. Artinya bahwa panjenengan semua memiliki keunggulan. Dan keunggulan itu insya Allah akan sangat implementatif di lapangan. Tadi disampaikan ternyata masih banyak program studi keperawatan yang kemudian sampai sekarang belum bisa melantik. Artinya bahwa dengan adanya pandemi ini kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh kalah, kita harus mencari alternatif-alternatif, kita harus berinovasi agar tetap kita belajar dengan baik. Dan nanti kalau Anda sebagai profesi, maka long life learning, belajar sepanjang hayat itu harus Anda pegang. Sehingga tawaran dari Pak Dekan tadi luar biasa, silakan diprogramkan untuk itu. Nah, kembali ke UNER, saya yakin bahwa tadi sudah sangat banyak dipesankan, tapi adik-adik sekalian, kita tahu bahwa proses pembelajaran ini didasari oleh visi misi UNER yang terekstraksi di dalam excellent with morality. Dan itu saya hanya menekankan saja, excellent with morality ini itu sebetulnya di dalam implementasi Anda sebagai alumni UNER, sebagai lulusan UNER, itu akan tercermin dalam UNER hebat. UNER hebat ini bukan sombong ya. Hebat artinya Anda semuanya harus humble. Anda semuanya harus fleksibel, harus rendah hati, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi, dan kemudian Anda juga harus helpful, harus memiliki kemampuan, memiliki welas asih, kemampuan untuk menolong sesamanya. Dan juga harus honest, harus jujur. Itu adalah ciri khas alumni UNER. Humble. Yang berikutnya adalah excellent. Excellent sudah tadi saya sampaikan bahwa tercermin dari capaian pembelajaran yang sudah Anda dapatkan dengan standar internasional. Excellent.
Berikutnya adalah brief. Jadi Anda sebagai alumni UNER, dan UNER ini ada di Surabaya, itu dalam semua aspek harus berani mengambil resiko. Harus berani menghadapi permasalahan. Dan harus mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Keberanian ini adalah ciri khas dari alumni UNER. Brief. Karena kita ada di Surabaya, semangat dari pahlawan-pahlawan Surabaya pada masa revolusi dulu, semangat dari Bung Tomo dengan Allahu Akbarnya, itu yang barangkali bisa kita pegang. Brief. Berikutnya adalah agile. Anda harus terengginas, Anda harus lincah, Anda harus responsif terhadap semua aspek. Karena itu juga salah satu ciri alumni UNER. Yang terakhir, saudara sekalian, yang ini yang paling penting, adalah transcendent. Anda boleh fleksibel, Anda boleh berani, Anda boleh untuk kemudian mengambil resiko. Seberapapun resiko itu Anda lakukan. Dan kemudian Anda berusaha untuk mencapai tadi karir, target-target pendidikan dan sebagainya. Tapi apapun yang kita lakukan adalah harus tetap didasari oleh transcendent. Artinya bahwa semuanya kita serahkan pada Allah, pada Tuhan, bahwa apapun yang kita kerjakan, sekeras apapun dan sebaik apapun, maka hasil akhirnya adalah Allah yang menentukan. Sehingga Anda tidak akan pernah kecewa. Anda akan tetap bersyukur bahwa dengan kerja keras saya dan kemudian ternyata saya sampai di A, sampai di B, sampai di C, ya ini adalah yang terbaik buat saya. Jadi transcendent ini juga menjadi ciri khas UNER. Nah, saudara sekalian, saya mungkin agak panjang sedikit ya, Pak Nur Salam ya. Ini menurut saya karena penting. Ini dicetak pada masa di mana cobaan-cobaan ini luar biasa. Adik-adik ini sudah masuk dalam revolusi industri 4.0 tanpa mempersiapkan diri. Karena begitu Maret dinyatakan bahwa ada pandemi, semuanya kemudian mengarah pada digitalisasi. Semuanya mengarah pada simulasi, semuanya mengarah pada penggunaan berbagai hal yang terkait dengan IT. Ini luar biasa sekali. Oleh sebab itu, barangkali di dalam semua aspek, saya memesankan pegang teguh excellent with morality, pegang teguh UNER hebat, dan pegang teguh apa yang sudah sejawat janjikan di dalam sumpah dan janji profesi. Karena dengan berpegang teguh pada semua hal yang saya sebutkan tadi, insya Allah semua yang sejawat lakukan di dalam bidang keprofesian itu akan berkah. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa sejawat sekalian sudah masuk dalam dunia profesi dan sekarang kita sudah masuk di dalam digitalisasi yang luar biasa. Bahkan sekarang pembelajaran di tempat kita itu merupakan pembelajaran yang kombinasi. Ada daring, ada online, offline, dan blended. Dan saya yakin saudara sekalian merasakan itu. Nah, kondisi ini nanti suatu saat barangkali tidak akan pernah berubah. Kita sekarang masuk dalam fase new norm, adaptasi kebiasaan baru. Dan menurut saya mendengar dari para pakar bahwa pandemi ini dulunya diharapkan Oktober sudah turun, itu nampaknya sampai September tahun depan pun itu kelihatannya belum akan turun. Dan setelah itu kita mungkin tidak akan menghadapi kondisi yang sama. Kalau dulu mungkin sebelum Maret kita tidak pakai masker itu adalah yang biasa. Orang pakai masker itu kita sudah punya ini orang sakit pilek, flu. Ya kan? Tapi sekarang begitu ada orang tidak pakai masker, ada orang batuk, kita langsung menoleh. Sehingga untuk mengusir orang supaya tidak dekat-dekat dengan kita pura-pura batuk aja. Nah, kondisi ini dan banyak itu yang mempengaruhi hidup kita.
hidup keluarga kita, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita dulunya tidak pernah membayangkan bahwa kita sholat tidak boleh berimpitan. Dulu itu kalau sholat ya rapatkan soft dan barisan. Jadi kita harus rapat dan itu sekarang malah dikasih jarak. Kita salaman itu sesuatu yang sunnah. Tapi kemudian sekarang malah tidak boleh bersalaman. Bayangkan ini suatu norma yang luar biasa. Dan itu kelihatannya juga akan panjang untuk kembali seperti itu. Oleh sebab itu barangkali di dalam profesi pun juga sama. Saya yakin bahwa digitalisasi, berbagai macam penggunaan IT itu akan berpengaruh terhadap profesi nurse dari sejawat sekalian. Sehingga barangkali mungkin saja akan banyak berbagai macam tindakan-tindakan keperawatan yang itu bisa digantikan oleh aplikasi, bisa digantikan oleh program, bisa digantikan oleh mesin. Jadi kalau kemarin beberapa tahun yang lalu Prof. Nur Salam meneliti tentang bagaimana infus dengan menyesuaikan antara cairan yang diberikan dengan temperatur misalnya. Sekarang tidak perlu kita mengatur-mengatur itu. Cukup diprogramkan saja dan itu pasti persis. Kalau dulu mungkin nyontek itu harus belajar sekian ratus kali. Sekarang tidak perlu. Dengan artificial intelligence, dengan program kita bisa menyuntik secara intramuskuler, secara intravena dengan sangat tepat dan sangat kecil kesalahannya. Sehingga kita harus siap bahwa peran perawat itu juga mungkin akan banyak digantikan oleh mesin, akan banyak digantikan oleh program, akan banyak digantikan oleh aplikasi. Tapi percayalah bahwa ada aspek yang itu tidak akan tergantikan. Yang pertama adalah integritas, di mana itu berarti terkait dengan berbagai aspek, baik jujur, ketepatan waktu, kemudian konsistensi dalam tindakan, persistensi di dalam berbagai hal, dan yang kedua adalah humanismenya, kemanusiaannya. Ini yang menurut saya tidak akan pernah tergantikan oleh mesin ataupun program. Jadi banggalah dengan profesi perawat dan asah terus diri untuk tetap menjadi perawat yang berintegritas, menjadi perawat yang humanis, perawat yang tidak kereng ya. Jadi saya sering dulu ada ini perawat apalagi kepala perawat biasanya kurang sekali itu. Nah ini mudah-mudahan tidak, sehingga aspek ini nanti akan jadi kelebihan adik-adik semua. Dan insya Allah dengan UNER hebat, dengan berpegang teguh pada etika profesi, dengan berpegang teguh pada sumpah dan janji perawat, insya Allah, dan di nurse, insya Allah saudara sekalian bisa bekerja secara profesional menjadi perawat yang tangguh dan unggul sebagaimana yang kita harapkan dengan Anda dilantik tadi. Itu barangkali kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi selamat dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan dari alumni kepada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kami mohon untuk mengambil tempat. Kepada perwakilan nurse baru yang bertugas, disilahkan. Kepada Bapak Dekan, dimohon untuk tetap berada di tempat. Berikutnya adalah pemberian cindera mata kepada Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga, kami silakan untuk mengambil tempat. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Pemberian cindera mata selanjutnya akan kami sampaikan kepada pimpinan atau perwakilan instansi berikut. DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Jiwa Undur Surabaya, Kepala Lakesla, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kepala Puskesmas Klampis Ngasem Surabaya, dan Kepala UPTD Griawerda Surabaya. Dalam hal ini, penyerahan cindera mata akan secara simbolis diwakilkan oleh DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Kami mohon kepada Bapak Misutarno, Eskep Nurse MKep, untuk maju menerima cindera mata. Terima kasih. Kami mohon kembali ke tempat. Menyanyikan himne Airlangga. Hadirin dimohon berdiri.
Prosesi pelantikan NURS periode 2 tahun 2020, Program Studi Pendidikan Profesi NURS, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga telah selesai. Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Ketua DPW PPAD Provinsi Jawa Timur, Ketua BPF Keperawatan Universitas Airlangga, dan Wakil Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga berkenan meninggalkan ruang prosesi pelantikan. Kami ucapkan selamat kepada nurse yang telah dilantik. Semoga dapat memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama dengan senantiasa menjunjung nama baik alma mater. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.